Jadi ilmu ilalil hadis itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang penyakit-penyakit atau kecacatan yang ada di dalam suatu hadis tersebut. Nah, sedangkan menurut para ulama bahwasannya ilmu ilalil hadis itu adalah suatu ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, baik dari segi dia dapat mencacatkan hadis seperti menyambungkan yang munqati, merofakkan yang mauquf, serta memasukkan hadis ke dalam suatu hadis atau membuat sanad ke dalam suatu matan. Nah, jadi ilalil hadis itu bisa terdapat pada sanad, matan, serta pada sanad dan matan sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada urgensi dari ilmu ilalil hadis tersebut. Jadi urgensi dari ilmu ilalil hadis adalah untuk menetapkan apakah hadis tersebut makbul, dapat diterima, ataukah mardud, ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode. Jadi untuk menetapkan atau melakukan penelitian mengenai ilat hadis ini tidaklah mudah. Nah, menurut ulama kritik ahli hadis mengatakan ada beberapa hal yang harus perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adanya intuisi atau ilham. Selanjutnya, yang kedua itu dilakukan oleh orang yang cerdas. Selanjutnya, yang ketiga adalah memiliki hafalan hadis yang banyak. Yang keempat, selain ia hafal akan hadisnya, ia juga paham akan hadis yang dihafalnya tersebut. Nah, yang kelima adalah memiliki pengetahuan yang dalam tentang kedobitan para riwayat hadis. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah ahli pada bidang sanad dan matan hadis. Selanjutnya Ibnu Al-Mahdani menjelaskan bahwasannya terdapat beberapa langkah untuk melakukan penelitian terkait adanya ilat atau kecacatan yang ada di dalam hadis tersebut. Nah, yang pertama adalah meneliti seluruh sanad untuk matan yang memiliki makna yang sama. Selanjutnya, seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli pengkritik hadis. Nah, contoh hadis yang terkena ilat atau cacat adalah sebagai berikut, yang artinya bila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah, karena ia tidak tahu kemana saja tangannya semalam. Kemudian ciduklah air dengan tangan kanannya dari wadah itu, lalu siramkan tangan kirinya, dan lalu basuhlah pantatnya. Nah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan selayaknya kalimat kemudian ciduklah merupakan pernyataan dari Ibrahim Ibnu Tuhman yang menyambungkan pernyataannya dengan hadis tersebut. Nah, sehingga pendengar tidak bisa membedakan apakah kalimat tersebut matan hadis yang sebenarnya atau hanya sebagai tambahan saja. Selanjutnya kita masuk kepada tempat-tempat terjadinya ilat. Nah, yang pertama itu adalah terjadi pada sanadnya. Nah, ilat atau kecacatan yang terjadi pada sanadnya itu lebih banyak terjadi jika dibandingkan ilat yang terdapat pada matannya. Ada kalanya ia dapat mencacatkan pada sanadnya saja, tapi tidak dapat mencacatkan pada matannya. Dan ada kalanya kecacatannya itu merembet kepada matannya sekaligus. Nah, jadi ilat pada sanad hanya berpengaruh pada sanadnya saja. Itu dapat diketahui jika hadis tersebut juga diriwayatkan oleh rawi lain dengan sanad lain yang sahih. Nah, sesuai dengan hadis sabda Rasulullah SAW yang berbunyi manjalasa majlisan katharofihi laltahu faqala qabla ayyakuma subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Nah, jadi
jika hadis tersebut diambil sanad Ya'la bin Ubaid dari Sufyan ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, jadi hadis tersebut sanadnya muttasil dan rawinya thiqah, namun masih berilat atau memiliki kecacatan di dalamnya. Kecacatannya terletak pada adanya kekeliruan Ya'la bin Ubaid dalam menyandarkan periwayatannya kepada Sufyan dari Amr bin Dinar, padahal sebenarnya dari Abdullah bin Dinar. Nah, biarpun sanad Ya'la berilat atau cacat, namun matannya sahih karena sama dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh sanad-sanad lain yang tidak memiliki kecacatan atau tidak berilat. Selanjutnya kita masuk ilat yang terdapat pada matannya. Nah, ilat atau kecacatan yang terdapat pada matan itu tidak sebanyak ilat yang terdapat pada sanad. Selanjutnya, hadis yang terkena ilat pada bagian sanad dan matannya sekaligus. Nah, ilat hadis yang terdapat pada sanad dan matan akan berpengaruh kepada mencacatkan keduanya, sanad dan matannya. Nah, contoh hadis yang berilat pada sanad dan matan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah ibnu al-Walid yang berbunyi, man adraka raq'atahu min sholatil jumu'ati wa ghairiha faqada adraka. Menurut Abu Hatim al-Razi dan Baqiyah tersebut terdapat kekeliruan, yaitu ia mengatakan bahwa Az-Zuhri menerima hadis itu dari Salim dan Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Padahal sebenarnya Az-Zuhri menerimanya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Kekeliruan itu diketahui berdasarkan penelitian lewat sanad-sanad lain. Imam Muslim mentahrijkan hadis tersebut melalui sanad-sanad Harmalah bin Yahya, Ibnu Wahab, Yunus, dan Yahya bin Yahya. Malik yang keduanya yaitu Yunus dan Malik menerimanya dari Az-Zuhri, Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Imam Bukhari dalam meriwayatkannya hadis tersebut melalui sanad-sanad Abdullah Malik, Az-Zuhri, Abu Salamah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi, sanad Baqiyah tersebut adalah berilat atau memiliki kecacatan di dalamnya. Nah, di samping sanadnya itu berilat, matan hadis Baqiyah itu juga berilat, yaitu dengan adanya tambahan sisipan perkataan jumu'ati setelah perkataan min sholatin, yang menurut matan dari rawi-rawi yang thiqah perkataan itu tidak ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya hadis Baqiyah tersebut adalah tidak sahih, baik sanad maupun matannya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai ilmu majazul hadis. Majaz adalah lafaz yang digunakan pada selain makna yang dibuat untuknya atau makna aslinya, karena terdapat keterkaitan atau alaqah dan indikator qarinah yang menghalangi kepada pemakaian makna aslinya. Nah, banyak dijumpai dalam hadis-hadis Nabi yang jika dipahami dengan susunan harfiah dan lahiriah akan menghasilkan pemahaman yang akan bertolak belakang dan bertentangan dengan kesimpulan akal, syariat, ilmu pengetahuan, dan kenyataan. Akan tetapi sebaliknya, jika hadis tersebut dipahami sebagai majaz, maka akan mudah dipahami dan dimengerti. Nah, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya majaz. Dari kalangan ahli bahasa menjelaskan secara menyeluruh faktor yang melatar belakangi penggunaan majaz adalah yang pertama, jika diungkapkan secara hakiki akan terasa berat dan mengandung konotasi yang berlebihan. Misalnya seperti kata dia hampir saja mati, kemudian dikonotasikan agar lebih halus didengar menjadi dia terkena musibah. Nah, hal ini dapat dibenarkan karena adanya alaqah atau keterkaitan antara makna mati dan musibah. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah apabila ungkapan hakiki mempunyai konotasi yang kurang sopan,
Misalnya seperti kata buang air besar diganti dengan kata ke belakang sebagai ungkapan majazi. Nah, faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah untuk mendapatkan ungkapan yang indah baik dari segi lafaz maupun maknanya. Selanjutnya, macam-macam majas. Yang pertama itu adalah majas akli. Nah, majas akli adalah penyandaran suatu kata fi'il atau kata kerja kepada fa'il yang tidak sebenarnya. Contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sumpah palsu itu meninggalkan kerusakan dan kehancuran. Nah, jadi dari hadis tersebut merupakan majas, karena pada hakikatnya sumpah palsu itu tidak akan memberikan efek apapun. Ketika seseorang berani bersumpah palsu atas nama Allah, sementara ia menganggap bahwasannya sumpah tersebut merupakan sebagai hal yang sepele dan mengabaikan hukumannya, maka Allah yang akan membinasakannya, menghancurkan rumahnya dan merendahkan pakaiannya. Nah, jadi penyandaran kerusakan pada sumpah palsu adalah majas, karena yang menjadikan demikian secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majas ini adalah dalam penyandarannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Selanjutnya yang kedua adalah majas lugawi. Nah, sebuah kata yang digunakan bukan pada makna asal yang disepakati dan yang melekat padanya, akan tetapi digunakan pada makna lain karena adanya hubungan atau alaqah di antara kedua makna tersebut, serta terdapat indikator atau sebab qarinah yang menghalangi penggunaan kata tersebut dari makna aslinya. Nah, jadi terdapat beberapa metode untuk memahami majas. Yang pertama itu adalah mengetahui sejarah hadis tersebut muncul. Yang kedua, mengetahui ilah kepada siapa hadis itu ditujukan. Nah, yang ketiga, mengumpulkan hadis sesuai dengan temanya. Yang keempat atau yang terakhir ialah mencari kosakata yang sesuai dengan hadis tersebut. Nah, selanjutnya pemaknaan secara majas pada hadis dapat terlihat juga dalam hadis qudsi berikut. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Jika ia mendekat kepadaku dengan jalan kaki biasa, maka aku akan mendekat kepadanya dengan lari-lari kecil. Nah, jadi menurut Ibnu Qutaibah dalam bukunya Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis, hal itu hanya merupakan tamsilan atau perumpamaan belaka. Sedangkan yang dimaksud adalah barang siapa yang bergegas datang kepadaku dengan amal ketaatan, maka aku akan bergegas pula dengan membawanya pahala atau memberinya pahala lebih cepat daripada kedatangannya tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu hadis tersebut menggunakan kata kiasan berjalan dan berlari-lari kecil. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai ilmu ilalil dan majazil hadis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.